وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gimana? Siap ngaji? Gimana? Lanjut? Kayaknya nggak serius. Tema kita kali ini adalah debat antara ilmu dan nafsu. Kita definisikan temanya dulu, ilmu, nafsu, debat. Debat itu di dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar KBBI, atau juga didefinisikan oleh AI, bukan oleh kiai. AI, mendingan nanya AI daripada kiai, karena kiai banyak menyesatkan. Kalau AI jujur, antum tanya aja bid'ah, jujur dia. Jadi debat itu adu argumen antara kedua belah pihak dengan cara mengutarakan pendapat, gagasan, pernyataan, dalil untuk mematahkan argumen lawan. Jadi sifatnya debat itu kalah menang dengan data, fakta, logika. Nah ini ya, data, fakta, logika. Kalau nggak ada data, nggak ada fakta, nggak ada logika, itu namanya debat kusir. Kayak kemarin itu. Kayak, kok nggak berani lanjutin? Oke. Fakta, data, logika. Makanya siapa yang kuat faktanya, kuat datanya, kuat logikanya, menang. Makanya pernah ada seorang yang
datang kepada Imam Malik ngajak debat. Wahai Imam Malik, ayo kita debat. Kalau saya kalah, anak ikut antum, tapi kalau antum kalah, ikut saya. Subhanallah, karena imam jawabannya juga kelas. Kalau setiap orang yang ngajak saya berbeda-beda kelompok, menang semua, saya ikut dia, menang lagi ikut dia, menang lagi ikut dia, agama ini piro mas? Itu coba, kalau taruhlah yang menang itu dia, bukan saya. Itu kalau saya yang menang, dia ikut ahli sunnah. Murji'ah debat Imam Malik, menang ikut Murji'ah. Khawarij debat Imam Malik, menang ikut Khawarij. Terus nanti yang ngajak debat Hindu ikut Hindu gitu. Subhanallah, agama ini berapa? Itu makanya beliau mengatakan, inna ahla biladina yanhauna 'anil kalami fid dini fima laysa tahtahu amal. Ulama-ulama negeri kita yaitu Madinah melarang debat dengan ilmu kalam yang ujungnya nggak ada amal. Jadi kalau memang debat itu ujung-ujungnya nggak ada amal, antum tinggalkan. Gitu. Ini debat. Bedanya dengan dialog sama diskusi, kalau sama-sama mengutarakan pendapat, kalau dialog diskusi itu mencari titik temu. Kalau ini debat, yang penting bisa mematahkan argumen lawan dengan data, fakta, dan logika. Kayak debat presiden gitu kan, itu kan gitu. Makanya ketika lawan merasa terpojok, sorak-sorak gitu, karena memang isinya itu kalah menang, bukan benar salah. Itu contoh diskusi nyari jodoh. Nah, itu kan gitu. Ya ingin cari titik temu kan gitu. Kira-kira cocoknya siapa? Oh ini, nggak ada yang cocok semua. Ya sudah. Itu namanya diskusi. Diskusi tentang menjaga keamanan komplek, cari titik temu. Cuma bedanya diskusi dengan dialog. Kalau dialog itu ada penonjolan argumen, ada penonjolan dalil secara sistematik, nanti dia mungkin lebih kuat daripada lawannya, tapi ujung-ujungnya semua mencari titik temu. Oke. Ilmu didefinisikan oleh ulama, ilmu itu dua. Yang pertama, ilmu ialah idraku syai' ala ma huwa alaihi. Ilmu ialah menemukan sesuatu sesuai dengan faktanya. Contoh, 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti sesuai dengan faktanya, itu ilmu. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 6, itu apa? Bodoh. Cuman bodoh itu ada 2, bodoh biasa sama bodoh kuadrat. Kalau bodoh biasa ditanya, Mas, ibu kota Amerika itu apa? Nggak ngerti, diem. Itu namanya bodoh biasa. Ditanya, Mas, ibu kota Amerika apa? Tegal. Nah ini kuadrat. Ini kita kuadrat. Masa
ibu kota Amerika Tegal. Nah, nafsu itu didefinisikan oleh ulama atau hawa nafsu itu disebutkan berkali-kali oleh Allah di dalam Al-Quran, di antaranya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi nahan nafsa wa nahan berarti di sini hawa itu adalah mailun nafsi ila ma yahwi au yashtahi, condongnya jiwa terhadap suatu yang diinginkan. Dan rata-rata untuk menyelisihi kebenaran. Makanya Allah berfirman, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka itu tidak mau mengabulkan ajakanmu Muhammad, ketahuilah mereka itu ngikutin hawa nafsu. Berarti ngikutin hawa nafsu itu cenderung menyelisihi Rasulullah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan kamu mentaati orang yang saya lalaikan hatinya dan mengikuti nafsu. Makanya dikatakan oleh para ulama, hawa nafsu seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syatibi, bukan Syafi'i. Imam Asy-Syatibi mengatakan summiyal hawa bil hawa, disebut hawa itu hawa artinya melayang-layang jatuh, itu hawa. Li'annahu yahwi bihi sahibahu ilan nar, karena menghempaskan jatuh ke bawah si pelakunya ke neraka jahanam. Itu makanya orang yang jatuh dari atas ke bawah itu namanya yahwi. Jatuh dari atas ke bawah tidak beraturan, karena ada yang jatuh dari atas ke bawah tapi beraturan. Contohnya apa? Pelosotan. Itu kan, tapi itu nggak disebut yahwi. Tapi kalau antum jatuh dari lantai 5 terus kemudian tahu-tahu tanpa sadar jatuh, itu namanya yahwi. Berarti rata-rata hawa nafsu itu memang jatuh tidak karena suatu kebenaran, berantakan, nggak beraturan. Itu. Jadi Masya Allah, ada orang yang dapat karomah jatuh dari lantai 10 sehat, nggak apa-apa. Itu, dan itu pemberian dari Allah. Makanya karomah itu bukan setelan dari wali. Coba diulangi lagi. Itu jatuh lagi, remek. Itu bedanya antara khurafat dengan karomah. Kalau orang punya kesaktian nggak mempan dibacok, diulang berkali nggak mempan, berarti khurafat. Tapi ada orang dibacok nggak mempan, itu karomah. Dibacok lagi amblas. Itu. Karomah itu murni pertolongan Allah, seperti mukjizat. Cuman bedanya kalau karomah itu hanya sifatnya penunjukan dan penguatan, tetapi kalau mukjizat itu pelemahan dan pendalihan. Jadi dalil jadi apa? Melemahkan lawannya. Itu. Tapi semua punya kesamaan sama-sama, itu murni pemberian Allah, tidak bisa diatur-atur. Kalau mukjizat oleh Nabi, kalau karomah oleh wali. Contoh, Nabi Muhammad punya mukjizat, jari-jarinya keluar air. Apa setiap yang sahabat haus mangap cur gitu. Haus mas cur, enak. Lapor, ya Rasulullah, rumah saya kekeringan. Ya udah tunggu cur. Nggak bisa. Itu
Dan mukjizat itu hanya diberikan oleh Allah pada suatu yang dikehendaki oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki Allah dengan cara yang dikehendaki Allah. Makanya bentuk mukjizat beda-beda. Oke. Dah debat ilmu nafsu. Ini kata kunci kalau di dalam disertasi, tesis atau skripsi. Udah ketemu? Debat ilmu nafsu. Udah selesai. Kita akhiri. Udah kan? Subhanakallahumma. Ya. Udah selesai kan? Udah. Udah ana jelasin. Debat antara ilmu dengan nafsu. Oke. Ikhwah sekalian, secara umum debat itu tidak disuka oleh ulama, dibenci oleh ulama, kecuali untuk maslahat. Nanti kita akan sampaikan. Nah, debat di dalam bahasa Arab itu namanya jidal atau al-mira. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum. Atau di dalam bahasa lain disebut dengan al-mira. Tapi mira ini lebih negatif. Kalau jidal ini ada positifnya, makanya jidal itu ada yang mahmud terpuji, ada yang madmum tercela. Tapi kalau mira semuanya tercela. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a walau kana muhiqqa. Aku menjamin rumah seseorang di tengah surga, tamannya surga, taman surga, bagi orang yang meninggalkan mira meskipun dia benar. Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang lainnya, al-mira'u fil Qur'ani kufrun, beradu argumen, debat dalam masalah Quran itu adalah kufur. Makanya wala tumari fihim illa mira'an dhahira dalam surat Al-Kahfi. Jadi semua kalimat mira itu negatif. Makanya man talabal ilma liyumariya itu fi bihis sufaha waliyujariya bihil ulama lam yajid raihatal jannah. Siapa yang mencari ilmu hanya semata-mata untuk debat orang bodoh, mira, dan untuk bersanding dengan ulama, supaya didekat dengan ulama, supaya dikatakan ulama, minimal mendapatkan kursi dekat ulama. Dan gitu. Kalau suka-suka kalau ada acara kan kiai-kiai di panggung sendiri, ya, jamaahnya kehujanan kan gitu, itu dimakan nyamuk, itu ini di apa namanya, apa podium, duduk sambil selawat sambil ngerokok. Nah itu salatullah, sudah modal selawat udah selesai kiai. Oke. Itu contohnya, jadi contoh aja, bukan menghina. Nah, kenapa debat itu banyak dibenci oleh ulama? Bahkan Imam Malik mengatakan al-jidalu yuqassil qalba. Debat itu mengeraskan hati. Karena kedua-duanya pulang dengan kebencian, pulang dengan kekecewaan. Bahkan al-jidalu yudhiru jahlal alim. Debat itu menampakkan kebodohan alim. Kenapa? Kadang-kadang dia seorang alim hebat, tapi ada celah di situ, kena dia, ketahuan nggak ngertinya. Padahal kalau nggak debat dia nggak ketahuan tuh.
Tuh. Makanya kata Imam Malik juga, al-jidalu ya yudhibu binuril ilmi. Debat itu menghilangkan cahaya ilmu. Sehingga ulama yang begitu wibawa, karismatik, gara-gara debat sekali kalah menurut persepsi mereka udah jatuh. Ya. Jatuh. Makanya di sini Imam Ibnu Battah mengatakan, Masya Allah, ini Imam Ibnu Battah ini punya kitab namanya Al-Ibana. Aku tidak pernah melihat atau mendapatkan cerita atau sampai kepadaku bahwa ada dua orang yang berselisih lalu berdebat, kemudian salah seorang di antara mereka hujahnya menang dan tampak benar, sedangkan yang lainnya tampak salah, kemudian dia mau menarik kesalahannya dan menarik kesalahannya dan menerima kebenaran lawannya. Bahkan tidaklah keduanya berpisah, melainkan tetap berselisih dan berbeda pendapat, dan masing-masing keras kepala kepada keyakinannya. Kadang ia tahu bahwa pendapatnya salah, tetapi tetap membela mati-matian. Sikap demikian bertentangan dengan Alkitab, As-Sunnah, Salafus Saleh dan para ulama Islam. Ya kan gitu? Fakta nggak tuh? Iya. Makanya saya dulu dengan Ustadz Firanda nggak melayani debat kalau pertama yang nggak diundang MUI, fasilitatornya Depak. Terus untuk maslahat menjaga radio HAM, karena sudah dalam posisi kalau nggak hadir, nggak menjelaskan, maka vonis sesat disematkan, kemudian radio ditutup. Makanya setelah itu anak berkali-kali diundang nggak mau, bahkan diundang akan ditemukan dengan Quraisyha. Profesor ada lagi ini, anak nggak mau. Makanya kemarin ada yang dari Madura nantang saya debat, mas nggak ada waktu. Lu katanya antum siap kapan aja. Ya diundang Quraisyha aja nggak mau, apalagi ente. Ya kayak gitu ya. Taib. Hadirin sekalian, karena nggak ada masalah. Contoh udah jelas ngaku tahlilan itu budaya. Coba kurang ngopo. Kan sudah. Jadi omongannya sendiri sudah mematahkan keyakinannya, sudah menganulir kesunahan tahlilan. Makanya Imam Syafi'i kalau debat dengan siapapun, ya Allah mudah-mudahan engkau keluarkan kebenaran dari mulut lawan saya. Tapi tetap tahlilan nggak? Oh iya, malah ngomong pondok antum juga tahlilan. Gitu. Nah itu ya. Oke. Seperti itu. Oleh karena itu di sini jidal al-mira kebanyakan dibenci oleh ulama. Makanya Allah menegaskan Rasulullah dulu, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala. Tidaklah ada satu kaum yang tersesat setelah mendapatkan petunjuk kecuali karena awalnya debat. Kebanyakan debat malah tersesat. Makanya Allah firman, ma darabu laka illa bal hum qaumun dhallun. Mereka itu hanya membuat satu perumpamaan yang menyesatkan. Bal hum qaumun dhallun, bahkan mereka itu kaum yang sesat. Ma darabuhu illa laka illa jadala. Mereka itu tidak membuat satu perumpamaan, kuatnya debat, ngeyel. Bal hum qaumun dhallun, bahkan mereka itu kaum yang sesat.
Makanya ada suatu asar, innallaha idza arada 'abdan bi khairin, ketika Allah menginginkan seorang hamba itu kebaikan, Allah berikan taufik amal, jauhkan jidal. Dan ketika Allah menghendaki keburukan pada hamba, Allah sibukkan dengan jidal dan jauhkan dari amal. Makanya rata-rata orang yang debat itu nggak pernah ada. Dan Masya Allah ada banyak orang itu kalau sudah mulai bosan ibadah amal, sibuk debat. Makanya rata-rata orang yang suka debat itu, antum lihat pengamalan Islamnya kosong, kering. Dia hanya mengumpulkan data, fakta, logika tok untuk memenangkan arena debat, sementara ibadah jauh. Nah, seperti yang saya katakan tadi, debat itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Nah, adapun debat yang tercela, nah, lo terpuji nggak usah kita urus ya. Yang tercela ada 6. Kita akan jelaskan sampai jam 2. Oh, jam 2 ya? Insya Allah. Sanggup? Kok nggak jawab lo? Parah. Nah, yang pertama adalah al-mujadalatu fil qat'iyah, berdebat di dalam masalah yang sudah qat'i. Masalah haramnya tabarruk kepada kuburan itu qat'i, nggak boleh didebatkan. Nggak bisa, Pak. Lah soal orang ahli bid'ah melakukan itu, ya sesat. Bukan jalannya debat, apa? Ngaji. Paham tuh? Masalah tabarruk dengan kuburan, masalah syirik yang qat'i enggak? Qat'i. Masalah haramnya babi qat'i enggak? Itu. Masalah haramnya khamr qat'i enggak? Qat'i. Kalau ada perselisihan di antara para ulama, itu syadz, enggak perlu kita persoalkan. Contoh aja, haramnya riba qat'i enggak? Qat'i. Tapi ada enggak yang mengatakan riba itu halal? Ada. Zina itu qat'i enggak haram? Tapi ada enggak yang menghalalkan zina? Ada. Tuh, sarjana IAIN, zina itu halal dengan syarat 3. 1, dilakukan di wilayah tertutup. Itu berarti kalau zina di dalam kardus aman. Omonnya dimasukin dalam drum terus dicor itu kan, di las. Nah itu. Terus kedua, dilakukan orang dewasa. Yang ketiga, suka sama suka. Berarti kalau orang Arab, jazakumullah khairan katsira gitu. Ini enggak, perselisihan ada, tapi la yu'tad, enggak kita perhitungkan. Makanya Imam Al-Auza'i mengatakan, man tatabba'a zallatal ulama'i tazandaqa. Siapa yang sekarang ini mencari-cari plesetannya ulama, jadi zindik. Ya ulama ada aja yang melakukan ijtihad fatal, salah. Itu. Tapi kesalahannya tidak bisa dijadikan dasar bahwa itu adalah khilafiyah yang sah. Makanya khilafiyah itu ada khilafiyah yang sahih, boleh kita tolerir, ada yang tidak bisa kita terima. Contoh, perbedaan antara haramnya riba, haramnya zina, haramnya babi. Yang haram itu dagingnya, ada yang berpendapat yang haram itu daging. Kalau tetelan nggak opo-opo, berarti tetelan itu di sop halal, karena hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Yang diharamkan apa? Daging babi. Tulang enggak, jeruan enggak, tetelane enggak. Ini Imam Sudiro. Kenapa Allah menunjukkan daging, tidak yang lainnya, padahal semua haram? Karena sasaran utama orang nyembelih itu cari apa? Tetelane, daging.
Mosok nyembelih ayam, wis Mas aku siwire aja. Atau Mas ana mau nyembelih ayam, nanti ana bulunya aja. Itu nggak mungkin. Allah menyebutkan daging karena sasaran utama tujuan menyembelih. Itu? Iya enggak? Iya enggak? Itu. Makanya jidal seperti ini Allah katakan dalam firman-Nya surat Ghafir ayat 4, "Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru." Tidaklah orang yang menjidal ayat Allah. Ayat dijidalkan sudah qat'i. Itu. Alladzina juga di dalam surat Ghafir ayat 35, alladzina yujadiluna fi ayatillah. Dalam hal-hal yang sudah qat'i, muhkam. Ya. Contoh adik, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Itu ayat muhkam atau enggak? Qat'i sudah. Nah, kalau mereka sekarang kena syubhat, itu urusan bid'ah. Contoh, Allah turun, kapan naiknya? Subhanallah, antum nanyakan sesuatu yang antum otaknya nggak jangkau, ilmunya nggak ada, dalilnya nggak menunjukkan itu. Tanya aja sesuatu yang logika di depan antum, nyata di depan antum. Hujan turun, kapan naiknya? Hah? Ada nggak jawabannya? Nggak bisa jawab itu. Coba bayangkan Pak, sesuatu yang tiap hari kita lihat, tiap hari sekarang lagi hujan deras, fakta di depan kita sekarang nanya hujan turun kapan naiknya? Loh, emangnya sesuatu yang turun lazim harus naik? Kalau sesuatu turun harus ada naiknya, itu antum naik kelapa. Kan Allah laisa kamitslihi syai'un. Sesuatu kadang-kadang sesatnya orang itu memahami sesuatu khalik, hakikatnya makhluk yang dipakai. Itu yang itu ya. Itu rahasia kesesatan ahli bid'ah, memahami hakikat khalik pakai standar makhluk. Turun naik itu kan makhluk standarnya. Contoh ya, Allah mendengar, masa nggak punya telinga? Kalau ditanya, Allah punya telinga nggak? Ya punya. Masa dengar nggak ada? Itu ente. Dengar ada telinga. Allah bilang di dalam Al-Quran memang sami, mendengar. Tapi ada nggak nas telinga? Nggak ada. Diam. Karena bagi Allah tidak lazim mendengar itu ada telinganya. Makhluk aja nggak punya telinga bisa dengar. Contohnya HP. Telinganya di mana itu? Itu aja. Makanya kalau logika-logikaan kata Imam Malik, semua orang itu logikanya beda-beda. Kalau pakai logika-logikaan, agama itu logika Pak. Logika orang itu Masya Allah beda-beda. Kalau semua agama didasarkan logika, berapa banyak jumlah agama ini? Berapa banyak perbedaan agama? Dan fakta sekarang kenapa muncul perbedaan agama yang sulit untuk ditemukan karena masuknya ra'yu kepada agama. Makanya di sana ada pernyataan dari Shalal bin Hanif, ittahimu ra'yakum fiddin, tuduhlah ra'yumu dalam agama. Jadi yang dituduh jangan agamanya. Umpamanya ada nas Al-Quran dan Sunnah nggak bisa diakal, jangan dituduh nasnya. Wah, ini ayat kagak bener nih. Kenapa? Nggak masuk akal ya, otaknya ente cilik, kecil ya nggak masuk. Coba otaknya Abu Hamil Al-Ghazali, Fakhrur Razi, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Masuk karena otak ente kecil jadi nggak masuk. Makanya banyak orang dengan mudah mengatakan nggak masuk akal. Ya akal ente kecil, gimana bisa masuk gitu. Makanya Allah berfirman di dalam surat Ghafir lagi, masuk di Ghafir ini banyak pelarangan jidal. Ayat 5-6. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim
illa kibrum ma hum bibalighi. Itu sesungguhnya orang-orang yang suka mendebat ayat-ayat Allah tanpa kekuatan argumen, itu di dalam hatinya hanya sombong aja bekal modalnya. Ujung-ujungnya nggak nyampe, nggak bisa membatalkan Quran. Coba aja orang yang berusaha untuk membatalkan Al-Quran dari masa ke masa, bisa nggak? Nggak bisa. Cuman sombong. Makanya sombong didefinisikan oleh Rasulullah apa? Batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang. Itu aja. Cuman petentang-petenteng tok menangnya, kerennya. Makanya diponis oleh Rasulullah al-mira'u fil Qur'ani kufrun, berdebat dalam masalah ayat-ayat Allah Al-Quran secara umum adalah kafir. Karena udah nas, antum terima. Jalan untuk berinteraksi dengan Quran itu bukan debat, Pak. Jalannya apa? Taslim. Apa taslim? Menyerah. Sami'na wa ata'na, itu jalannya, bukan debat. Kalau sekarang debat nanti bisa masuk ke sami'na wa ngeyelna. Itu ngeyel. Bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asoyna yang dibikin oleh Yahudi. Akhirnya ayat-ayat yang qat'i dibantai semua, diakali semua. Contoh apa? Dilarang jala ikan hari Sabtu, diakali. Jalannya dipasang Jumat, diambil Ahad. Kan saya nggak nyari ikan hari Sabtu, ya tapi kan masuk hari Sabtu. Loh itu loh. Gara-gara apa? Ngeyel. Nah sekarang debat yang nggak boleh keduanya adalah al-mujadalatu bi ghairi ilmin, berjidal tanpa bekal ilmu, nggak boleh. Di sini Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 3, wa minan nasi man yujadilu fi وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. Jadi orang-orang yang mendebat tentang Allah, agama Allah bighairi ilmin, dan mereka itu divonis oleh Allah hanya mengikuti setan marid yang apa? Melampaui batas. Setan pokoknya. Debat tanpa ilmu itu setan. Walaupun manusia bentuknya, itu setan itu. Setan kepala manusia. Lu nggak punya ilmu debat, apanya yang mau lu debatin? Bodoh ente. Punya kebodohan kok disombongkan. Dulu ulama-ulama salaf itu Pak, bodoh itu minder, bodoh itu belajar. Ini bodoh nantang. Bodoh apa itu namanya? Sesentek itu. Lo bodoh kok nantang. Bodoh itu belajar, bodoh itu malu, bodoh itu nambah ilmu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi wa arba'an li wafatihi. Siapa yang terlewatkan mencari ilmu masa remajanya, maka takbiri 4 kali untuk sholat jenazahnya. Ini orang mati udah, sholat tiada jenazah, lu mati debat. Orang bodoh itu sama dengan mati. Makanya Imam Syafi'i mengatakan dalam syair yang lainnya, man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarra dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah mencicipi pahitnya mencari ilmu sesaat, maka akan merengguk hinanya kebodohan seumur hidup. Makanya belajar, ya. Paham nggak sampean? Kok melototin saya sih? Paham nggak? Itu paham gitu. Kalau gitu belajar yang serius. Tuh belajar yang serius itu tandanya jamaah dulu yang datang, baru ustadz kayak gini, bagus nih.
Karena kadang-kadang datang Masya Allah jamaah 1, 2 itu pun datangnya Masya Allah kayak kehilangan kucing ya, datang balik lagi, itu kan kehilangan kucing. Itu semangat mencari ilmu, jangan cuman rajin debat sana debat sini, nggak ada mencari ilmu. Ilmu apa itu? apa ya, mencari ilmu ya, apa datang mencari ilmu. Dulu ketika di kajian amar ma'ruf itu seperti itu. Sekarang rata-rata ustadz dulu baru jamaah, kecuali ada artis mau datang, nah itu jamaah dulu baru artisnya itu nunggu mau tanda tangan di punggung, di ini di itu udah. Standar ilmu sekarang hancur, dan itu tandanya umat itu tidak bergairah. Karena Rasulullah sendiri mengatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan akan dibikin semangat mencari ilmu, paham agama. Makanya tanda tidak semangatnya agama, tidak ada gairah kebaikan pada diri seseorang. Itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman lagi dalam surat Al-Hajj ayat 8. Nah, lanjutnya itu. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Ada sebagian orang yang berdebat dalam masalah agama Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu, wala hudan, enggak ada petunjuk, wala kitab, bukan hanya soal kitab tok, munir, menerangi jalan debat dia. Harusnya gitu. Berarti ilmu yang bermanfaat. Berarti huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal. Makanya Luqman mengatakan kepada anaknya, la tujadilul ulama fatahunu 'alaihim, jangan mendebat ulama, ilmumu terkuras. Jangan mendebat orang bodoh, ilmumu harga dirimu akan tertindas. Debat ulama, ente ilmumu masih ente. Debat sama orang bodoh, hilang kehormatan antum, harga diri antum tertindas. Makanya jangan debat ulama, ilmumu terkuras. Jangan debat orang bodoh, kehormatan dan harga diri antum tertindas. Itu salah dikit aja langsung, wah itu Zainal Abidin saya tantang, nggak berani. Wah, apaan itu? 1 juta %. 1 juta hilang 500.000 aja masih ada itu. Itu 1000% saya berani, berarti hilang 900% masih utuh itu 100%. Subhanallah, orang-orang yang kayak gitu itu udah nggak ada faedah, sumpah-sumpah. Karena ciri-ciri orang nggak bener, masya'in binam, kan halafin kan, waddu wa fala tud'il mukadzibin, waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'in binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullin ba'da dhalika zanim an kana dha malin wa banin idza tutna alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. 11 sifat buruk orang yang suka sumpah-sumpah. Masya Allah, nggak ada. Allah ngumpulkan sifat paling lengkap
kecuali di ayat ini. Halafin, hammazin, masya'im binamim, manna'il lil khairi, mu'tadin, melampaui batas, asim, utullin, arogan, utullin ba'da dzalika zanim. Apa itu zanim? Anak zina. Angkana dzamalin wa banin, andaikan dia itu punya duit maka dia akan sombong. Semua ayat-ayat Al-Quran dikatakan dongeng. Makanya kadang-kadang orang itu penting itu nggak kaya, maka itu harus miskin. Nah, bener nggak tuh? Bener nggak Bu? Gue pulang aja deh. Bener nggak? Mendingan miskin daripada kaya, karena kalau kaya angkana dzamalin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatir. Semua ayat ditolak, dicibirkan, direndahkan, dihina-hina, diolok-olok. Makanya betul kata Allah itu, kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya. Berarti mendingan miskin daripada kok nggak ada yang nurusin? Mendingan miskin daripada kaya. Kenapa emang? Salah emang gue? Pak, salah nggak gue ngomongin tadi? Aduh. Oke. Karena gini, para ulama kenapa melarang jidal? Karena apa? Idza kana al-munadir dha'ifal ilmi bil hujjah. Karena orang yang berdebat itu bisa aja lemah ilmunya dan argumennya, ya, wa jawabis syubhah, untuk menjawab syubhat, fa yakhafu alaihi ayyufsidahu dzalikal mudil. Penyesat, orang yang sesat ini malah membuat dia itu hancur. Itu kama yanhad dha'i au yunhad dha'ifu fil muqatalah, sama seperti orang lemah dilarang perang. Karena apa? Bukan memenangkan, bukan menambah kekuatan, ngeribetin, mati lagi. Mendingan di rumah. Wong pincang perang, ngeribetin pasukan, bebani pasukan, bukan fokus nembak, malah nenteng dia, gendong dia. Ya Allah Mas, mendingan lu di rumah. Jadi gue nenteng senjata, nambah nenteng ente. Sama nih, orang yang bodoh berdebat, ngeribetin Islam, bebanin dakwah, nyusahin dakwah, bukan menolong, menguntungkan dakwah, gitu loh. Itu yang ngomong siapa? Ulama. Makanya pernah Abu Hanifah ditanya, ada di masjid orang tersebut sedang diskusi, dialog, debat tentang masalah fikih. Alahumur ra'sun, punya enggak modal? Lah, enggak. La yafqahuna abadan, enggak bakal paham selamanya. Itu ditanya Imam Abu Hanifah, alahumur ra'sun? Ra'sun itu ra'sul mal, modal. Enggak punya. La yafqahuna abadan, enggak ada yang paham semuanya. Karena tukar mungkar, dari bodoh ke bodoh, hasilnya apa Pak? Anak tanya sama tanya sama antum, 0 kali 0 berapa? Itu tuh apa, matematik. Apa? Iya. Kalau 1 kali 0 berapa? Yang satu berisi aja mak, depannya 0 itu hasilnya. Subhanallah. Kalau ada isi itu baru 1 kali 1. Nah itu baru debat. Ini 1 kali 0 tuh matematik. Terus apa lagi? 0 tambah 0 berapa? Nah, 0 tambah 1. Nah, kalau diskusi nambah, cenderung lumayan. 0 tambah 1 1. Ini kali debat. Makanya
Kali dalam bahasa Arabnya itu dorbun, mukul. Itu ini 0 ngelawan 1, kosong. 1 lawan 1 mending, 2 lawan 1 mending, 0 lawan 0 goblok. 0 kali 0 apa itu hasilnya? Subhanallah. Antum kayaknya guru matematik gitu. Iya Pak, Masya Allah. Filosofi 0 itu 0 dikalikan dengan 0 ditambah dengan 0 diapain tetap aja 0. Makanya kewajiban 0 itu apa? Belajar, nambah dikit. Jangan 0 terus, debat 0 terus. 0 kali 0 kok 0 itu. Paham? Ya sudah, nggak paham nggak apa-apa. Emang gue botol loh. Gitu. Oke. Sekarang debat jenis yang ketiga adalah al-jidal, yang dilarang. Jidal fi ma la yutlab minal insan ma'rifatuhu. Satu debat di dalam hal yang kita nggak harus mengetahuinya, nggak perlu. Contoh, mendebatkan soal masalah apa? Bintang. Ini bintang ini kenapa kalau keluar itu setiap subuh? Ayo coba kita diskusi. Untuk apa? Antum nggak wajib mengenalinya. Ini ada bintang nih Mas. Setiap subuh itu keluar. Debat ngalor ngidul. Mas, kira-kira lebih utama mana, lilin sama listrik? Subhanallah, sampai tengkar kampleng-kamplengan. Oh, yang bagus itu lilin. Coba kalau nggak ada lilin, listrik mati gimana? Ya listrik. Kalau sekarang listrik nyala, untuk apa lilin? Nggak penting. Lebih bagusan listrik. Enggak, lilin. Subhanallah, sampai 5 jam. Dosa antum. Karena apa? Karena tidak wajib antum ketahui, tidak perlu dan tidak ada manfaat untuk antum ketahui. Ini maksud di dalam Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Mendebatkan masalah nasib takdir orang. Contoh debat, Mas. Kira-kira menurut antum nih, anak ini ditakdirkan Allah neraka apa surga? Muka-muka antum neraka. Oh, antum jangan kurang ajar ya. Ya, antum sekarang berbicara sirrun min asrarillah. Makanya para ulama mengatakan al-qadaru sirrun min asrarillah. Takdir adalah rahasia di antara rahasia Allah yang tidak dibongkar kepada siapapun kecuali yang atas kehendak Allah. Didebatkan sampai mati, antum nggak akan bakal tahu. Beda debat. Mas, menurut antum nih, kalau anda ditakdirkan Allah kaya nih, terus kerja untuk apa ya? Itu kan udah takdir kaya itu. Menurut antum gimana tuh? Atau anda ditakdirkan miskin, terus kerja juga untuk apa? Udah peras keringat, banting tulang, udah ini ujung-ujungnya miskin. Ini Allah zalim nggak kira-kira? Masya Allah, antum ngomong apa? Gak bakal ada manfaatnya. Makanya pernah Rasulullah SAW mendapati seorang sahabat berdebat masalah takdir macam seperti itu, memerah mukanya seperti dilemparin apa, biji-biji delima. Coba antum kayak apa kalau muka dilempari biji delima? Ya, karena putih, kemudian orang itu kalau marah itu kan keluar merahnya, itu loh. Itu maksud merah nggak rata, itu kayak dilempar itu. Berarti apa? Rasulullah itu putih. Terus kalau marah itu ujung-ujungnya itu apa? Keluar merahnya. Kalau antum malah hitam marah. Marah malah letek. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan abi hadza umirtum, apakah dengan ini kalian diperintahkan? Am bihadza, apa dengan ini ursiltu ilaikum,
Apa dengan tujuan seperti ini saya diutus ke tengah kalian? Innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian itu hancur. Hina tanaza'u fi hadzal amri, ketika mendebatkan masalah-masalah takdir seperti ini. Azimtu alaikum alla tanaza'u fi, saya udah sejak sekarang kamu tidak boleh melakukan debat seperti ini. Kata Imam Mubarakfuri, innama ghadiba, Rasulullah SAW marah, kenapa? Li'annal qadar sirrun min asrarillahi ta'ala, karena takdir itu rahasia di antara rahasia Allah. Wa talaba sirruhu manhiyun anhu, mencari-cari, mengorek-orek rahasia Allah itu dilarang. Wali anna man yabhathu fihi la ya'man min an yasira qadariyan au jabriyan. Nih dengarkan, karena orang-orang yang membahas seperti itu tidak aman untuk menjadi qadari atau jabari, jabriyah atau qadariyah. Itu kenapa muncul aliran qadariyah, awalnya mendebatkan takdir ini. Kalau enggak qadariyah, larinya kemana? Jabriyah. Itu karena apa, Pak? Qadar ini dikaitkan dengan filsafat. Ya, apa itu filsafat? Kata orang Tasik, ya, filsafat, ya, filsafat itu adalah ilmu kalam yang diadon dengan takdir, menghasilkan qadariyah sama jabriyah. Kenapa, Pak? Filsafat itu kan kalau memandang sesuatu itu kan cuma dua, gerak apa diam. Yang berkeyakinan gerak, nanti ujung-ujungnya qadariyah. Apa? Manusia bergerak tanpa pengaruh Allah. Paham? Tanpa pengaruh kehendak Allah, qadariyah. Makanya qadariyah punya pendapat seluruh perbuatan manusia dikehendaki oleh manusia sendiri. Yang diam menghasilkan jabriyah, karena diam manusia itu nggak bisa berbuat apa-apa, semua digerakkan oleh Allah. Diam. Makanya asli benda itu diam apa gerak? Filsafat kan? Yang mengatakan gerak hasilnya qadariyah, yang mengatakan diam hasilnya jabriyah. Makanya ini juga sampai masuk ke teori pendidikan yang digulirkan John Locke. Anak itu putih bersih seperti kertas kosong. Jabriyah itu. Oretan goresan tergantung orang tuanya. Makanya Islam tidak kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu dilahirkan punya potensi, tapi potensi ini belum maksimal, harus dikembangkan oleh pendidikan. Yang dikembangkan oleh pendidik, diberdayakan oleh proses pendidikan, akhirnya menjadi sempurna. Maka kalau kita tanya anak didik atau murid itu objek pendidikan atau subjek pendidikan, kita tidak bisa mengatakan serta-merta objek, serta-merta subjek. Kita bisa katakan subjek punya potensi fitrah, objek yang harus dikembangkan, diaktualikan potensi-potensi supaya optimal, sehingga menjadi anak soleh. Makanya tarbiyah itu definisinya adalah menghantarkan sesuatu pada tingkat kesempurnaan secara bertahap. Itu tarbiyah. Apa tadi? Menghantarkan sesuatu secara bertahap pada tingkat kesempurnaannya. Itu namanya tarbiyah pendidikan. Oke. Nah, yang keempat, jam berapa nih, Pak? Ya, setengah. Ya, udah setengah lemes nih. Ya. Ini hari ini sudah masuk nisfu Sa'ban. Ya. Apa namanya? Separuh kedua. Dan saya juga nggak ngerti, tiba-tiba nisfu Sa'ban rame yasinan itu loh. Apa hubungannya? Apa coba bayangkan? Makanya betul kata Syekh Abdurrahman Al-Yamani, kelemahan umat Islam sekarang satu, meyakini kuat yang bukan agama dan lemah dengan yang agama. Yang bukan agama malah dibela mati-matian. Contoh aja,
Coba ada beduk hilang di masjid, rame nggak? Oh jangankan beduk mas, tasbih hilangnya rame. Coba ada jamaah masjid hilang, rame nggak mereka? Cuek, separuh hilang. Oh jamaah tarawih hilang kabeh, diem kok. Oh itu hilang semua mas, diem dia. Tuh lihat, serius dalam masalah bukan agama. Sekarang tuh lihat, mancing aja rame, ngaji sepi. Wow, door press-nya aja mobil Mercy mancing. Coba kajian door press. Apa door press-nya? Magic jar bekas enggak? Itu makanya nanti kajian Ramadan anak kasih door press ini motor bekas. Itu ya. Itu. Loh, motor bekas REK. Oh tuh. Tuh mahal milik saya aja 100 juta tahun nggak karena kasih. Itu karena nggak ada gantinya kan gitu. Itu. Alhamdulillah karyawan saya itu semua mobilnya bagus-bagus, motornya. Yang jelek itu motor saya aja. Saya itu hanya punya RX Kardok 79, itu 78, itu bekas. Itu tawadhu. Itu. Oh yang lainnya mobil ini anak cuma RX. Mobil aja cuma satu karena yang cukup. Sejak dulu puluhan tahun itu udah selesai. Ngapain? Kalau cukup satu harus dua. Makanya sederhana itu ialah sering-sering makan di warung sederhana. Itu bener nggak tuh? Aduh. Jadi sederhana itu simple mas. Dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan, gitu deh. Apalagi apa tadi? Dulukan pola daripada gaya. Loh, atas ibu rumah tangga kerjanya cuma ngaji ke Al Azhar sama rekon iPhone Pro Max 17. Akhirnya apa? Pro Max emak. Itu udah ngapain itu? Aduh. Gitu loh. Pola deh. Pentingkan kebutuhan. Butuh enggak mobil dua antum? Kalau enggak satu. Bahkan kalau enggak butuh mobil, motor lincah kemana-mana. Lawan arus saja boleh. Kan antum gitu. Suka nyusahin gue tuh. Itu. Gitu. Rumah juga gitu. Cukup 3 kamar kenapa 5? Baju cukup 5 kenapa harus 10 gitu loh bu. Ya bu. Dengar nggak omongan gue? Tuh parah ibu-ibu itu nyusahin laki. Tapi di sono di sebelah selatan, agak timur. Ya gitu. Jadi sederhana aja. Oke kita lanjut. Sekarang nomor 4. Termasuk debat yang dilarang nomor 4 adalah al-jidalu fima la yumkinul ilmu bihi, mendebatkan sesuatu yang tidak akan mungkin kita ketahui. Contoh, bagaimana semayamnya Allah di langit, di arsy itu. Ayo kita debat. Kira-kira semayamnya Allah itu sambil jegang, terus sambil apa? Ayo kita debat. Enggak bakal, karena enggak tahu ilmunya, enggak nyampe. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Termasuk mendebatkan ilmunya Allah, jangkauan ilmunya Allah. Karena apa? Allah sendiri mengatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi contoh mendebatkan cara turunnya Allah, melayang-layang apa kayak terjun payung gitu atau apa, nggak ada ilmunya. Terus kemudian makanya pernah Aisyah mengatakan tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW membacakan ayat yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 7.
huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab. Jadi kalau ayat-ayat yang muhkam itu adalah ummul kitab, induk kitab, inti kitab, itu yang harus kita bahas. Makanya perbedaan ahli sunnah dengan ahli bid'ah, kalau ahli bid'ah mencoba-coba untuk terus mempersoalkan mutasyabihat dan meninggalkan muhkamat. Tapi ahli sunnah mengembalikan mutasyabihat kepada muhkamat. Makanya ahli bid'ah itu cenderung ciri-cirinya cari-cari syubhat. Makanya sampai Allah berfirman, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Akhirnya Rasulullah mengatakan, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, jika kalian mendapati melihat orang yang suka mengikuti yang syubhat-syubhat, faulaikal ladzina sammallahu, mereka itulah yang disebut Allah di dalam ayat tersebut, fahdaruhum waswadalah. Waspada. Jadi jangan malah didekati. Apa alasannya saya? Bolehnya, dalilnya mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Bolehnya tabarruk dengan kuburan. Tabarruk itu diambil dari tabarroka yatabarraku tabarrukan, yaitu apa? Menganggap sesuatu itu menjadi sumber berkah. Itu. Atau mengambil berkah. Sementara kaidah tabarruk satu, kita tidak boleh menganggap sesuatu itu berkah kecuali yang ditetapkan Allah berkah. Satu. Dua, kaidah dua, catat, ingat nih, kita tidak boleh mengambil ngalap berkah kecuali dengan cara yang diajarkan Allah dan Rasulnya di dalam tabarruknya. Caranya, contoh, Ka'bah berkah, caranya tawaf. Quran berkah enggak? Berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, caranya dibaca, direnungkan, diamalkan, diimani. Itu bukan dicium-cium begini. Enggak ada. Cara tabarruk apa? Dibaca, direnungkan, dihafalkan, diimani, diamalkan. Masjid ini berkah enggak? Berkah. Caranya tabarruk apa? Salat, iktikaf, kajian. Jadi kaidah tabarruk ada dua, antum catat dengan baik. Satu, kita tidak boleh menganggap berkah sesuatu kecuali telah ditetapkan Allah dan Rasulnya berkah. Contoh Ka'bah, Masjidil Haram, masjid, dan termasuk yang lainnya. Terus kita tidak boleh bertabarruk kecuali dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Oh, contoh caranya tabarruk. Ya, gini aja. Suami itu berkah nggak? Cara tabarruknya taat. Istri berkah. Cara tabarruknya apa? Antum didik. Semua itu berkah. Hatta ulama itu juga berkah. Caranya apa? Dicium-cium tangannya sampai infeksi? Enggak. Ulama itu berkah ilmunya. Kita caranya tabarruk, ngaji, taklim, ikut hadir, mengambil ilmunya. Gitu Pak caranya. Selanjutnya sekarang nomor 5. Cara untuk mengambil tabarruk berkah. Kok jangan. Yang kelima, cidal yang dilarang adalah 5, cidal di dalam masalah hal yang memang ditolerir untuk berbeda pendapat. Contoh mendebatkan masalah kunut, gak perlu. Debat masalah sujud itu lutut dulu apa tangan dulu, sampai mati, sampai kiamat nggak akan bakal ketemu. Kenapa? Karena masing-masing
punya pendapat dan bersama dalilnya, dan pendapat dalil ini sama-sama diberikan keleluasaan. Makanya ikhtilaf itu ada dua macam, ikhtilafut tadad wa ikhtilafut tanawwu'. Perbedaan kontradiktif sama perbedaan variatif. Jadi kalau perbedaan kontradiktif sudah kita selesai, nggak juga perlu kita perdebatkan. Untuk apa? Wong sudah nggak bisa ketemu. Kalau perbedaan itu variatif juga nggak perlu kita perdebatkan, karena masing-masing punya dalil, masing-masing punya pegangan, masing-masing juga nanti akhirnya ujung-ujungnya punya pegangan yang digunakan untuk menguatkan. Cuma yang perlu kita cari adalah titik temu penguat yang disebut di dalam istilah masalah-masalah kaitannya dengan bahsul masail tarjih. Kira-kira pendapat ini yang kuat mana? Tapi juga nggak boleh, ini suatu kaidah juga, nggak boleh semata-mata perbedaan itu dijadikan sebagai dalil. Contoh, sekarang kita katakan kepada mereka, Mas, musik itu haram. Kan ada ulama yang berbeda pendapat lain, nggak boleh. Kenapa? Karena ada satu kaidah usul fikih atau qawaid fikih, la yunqadul ijtihadu bil ijtihad walakin yunqadu bid dalil. Ijtihad tidak boleh dibatalkan karena ijtihad, tapi bisa dibatalkan oleh dalil. Artinya pendapat orang ini nggak bisa kita batalkan dengan pendapat orang, karena masing-masing nggak bisa dijadikan sebagai sumber hujjah. Kenapa? Bukan nabi, bukan rasul, manusia biasa. Jangankan ulama-ulama yang ada, Imam Abu Bakar, Umar aja, ketika Abdullah ibnu Abbas mendengarkan atau menyampaikan fatwa tentang mut'atul haji, kemudian dia menguatkan dengan qala Allah wa qala Rasul. Ada seorang yang mengatakan, wahai Abdullah ibnu Abbas, kata Abu Bakar seperti ini, kata Umar seperti ini. Akhirnya dia marah sambil mengatakan, qultu qala Allah wa qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir hujan batu turun dari langit menghujani kalian. Saya katakan qala Allah qala Rasul, kamu katakan qala Abu Bakar qala Umar. Kalau sekarang ucapan Abu Bakar, ucapan Umar dibenturkan dengan Al-Quran dan Sunnah, nggak bisa. Apalagi Abu Hanifah, Syafi'i, Malik, apalagi setelahnya, apalagi Kiai Buya dan juga Ajengan. Itu nggak bisa. Mau Joko, mau Mas, mau Gus, mau Aceng, mau apa lagi? Apa lagi? Nggak akan bisa. Kenapa? Sekelas Abu Bakar, Umar aja pendapatnya tidak bisa mengungguli Allah dan Rasulnya, apalagi selainnya. Ini kaidah. Jadi oke, khilafiyah ditolerir, tapi ujung-ujungnya nggak boleh ijtihad dibatalkan karena ijtihad, tapi dibatalkan karena dalil. Paham tuh? Oke. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan pernah ada yang berselisih dalam masalah qiraat. Ini ada qiraah kok begini-begini, akhirnya Rasulullah menegaskan kilahuma, kilahuma muhsin, dua-duanya baik. Qala Syu'bah ar-Rawi adunnu qala la takhtalifu, janganlah kalian berselisih. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku, karena orang-orang dahulu sebelum kalian berselisih dalam hal seperti ini, akhirnya hancur, rusak. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan, wa'lam anna aktsaral ikhtilaf bainal ummah, ketahuilah perselisihan di antara umat kebanyakan, alladzi yurisul ahwa, yang menimbulkan hawa nafsu, perpecahan, tajiduhu min hadzal darbi,
ternyata bersumber dari perselisihan ini, Pak. Yaitu memperselisihkan hal-hal yang nggak perlu. Makanya anak dulu ketika ini kok mati, tapi kecil. Selalu ketika saya dialog dengan di Batam dulu itu dengan kiai itu 12 materi. Saya itu kecewa, kenapa kita dikecoh ketika saat debat tinggal 7. Coba bayangkan, Pak, di sini tipu-tipunya kita harus menyiapkan 12 apa 13 materi. Kan beda, dia menyiapkan cuman 6 materi. Mana gos-gosan. Itu. Dan yang keluar ternyata masalah-masalah khilafiyah itu, kunut. Terus apa lagi? Yang apa itu? Itu coba yang masalah ingin dibahas kan hukum hormat bendera. Lah itu yang tunggu. Terus apa namanya? Hukum membaca qasidah burdah. Wow, udah anak siapin itu, udah anak mau habisin itu qasidah burdah. Enggak keluar. Terus apa lagi ya? Mitoni 7 bulanan, tingkepan. Itu banyak tuh. Ya kalau masalah-masalah kaitannya dengan niat usolli lah dong. Ya Allah, usolli aja jauh-jauh ke Batam naik pesawat. Itu kan yang dibahas usolli kan. Boleh nggak membaca niat usolli? Dalilnya boleh. Karena ketika Rasulullah SAW datang kepada salah satu istrinya, ditanya punya makanan enggak? Enggak. Idzan fa ana shaim, kalau begitu anak akan puasa. Rasulullah melafadzkan saya akan puasa, menunjukkan dalil boleh melafadzkan niat. Tuh otaknya tuh, Masya Allah. Bantahnya gimana? Antum pasti nggak bisa. Nah ini banyak ahli sunnah malu-maluin. Ahli itu atau ahli, Pak? Ahli sunnah. Oh, ahli komputer bisa nurunin tok bongkar, nggak bisa balikin. Kekali. Ahli apa lagi? Ahli pertukangan, ahli bangunan, bisa bikin. Antum gitu ngaku ahli sunnah. Rasulullah mengatakan itu konteksnya bicara sama istrinya, bukan kepada Allah. Dalilnya idzan fa ana shaim, sebelumnya tanya punya makanan enggak. Kenapa Rasulullah mengatakan itu? Suatu hal yang masuk akal dan logis, dan itu otomatis khawatir istrinya bikinin makanan sementara dia lanjut puasa. Anak puasa, kasari wong Jawa gini loh, Pak, udah nggak usah masak, saya puasa gitu loh maksudnya. Gitu aja kok repot. Itu gue diputer-puter. Maksudnya supaya sang istri ini tidak menyiapkan makanan. Udah selesai. Itu kok dijadiin dalil usolli. Itu loh aneh. Us. Anda pernah, Masya Allah ya, sholat di Medina, sholat sunnah. Anda udah masuk, Allahu Akbar, adanya usul samping saya, nggak tahu Malaysia apa Indonesia, pokoknya antara itu, kayak muka-mukanya itu. Was Pak sholat. Us. Astagfirullah. Anak nggak akhirnya anak keganggu. Us. Manggil istri uswatun apa? Us. Ya Allah. Ini. Tapi mendebatkan masalah itu kagak ada faedah, Pak. Masalahnya juga para ulama ada sumbernya, cuman pendapatnya lemah, kan gitu aja nanti gitu ya. Jadi mendebatkan hal-hal yang sifatnya sekarang ini itu khilafiyah, ditolerir, dilarang. Nomor 6 terakhir, habis ini pulang. Al-mujadalatu li ajlil mujadalah, debat hanya untuk debat, bukan untuk mencari kebenaran. Jadi debat yang penting memenangkan perdebatan, bukan untuk mencari kebenaran. Ini dilarang. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan innakum
wa ma ta'buduna min dunillahi khasabu jahannam antum laha waridun. Itu. Ini masih didebatkan. Orang yang menyembah berhala itu masuk neraka apa surga? Wow, dicari alasan-alasan. Kadang-kadang mereka itu karena pinter ngomong, makanya inna minal bayani la sihra, bisa menampakkan seakan-akan yang benar itu salah, yang salah itu benar. Itu Pak. Lihat aja orang-orang ahli filsafat dengan logikanya itu. Kadang-kadang yang salah itu benar, yang benar itu salah. Ini namanya debat, hanya untuk debat, bukan untuk mencari kebenaran. Dilarang. Bahkan Allah katakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 58, balhum qaumun khasimun, mereka itu kaum yang hanya pinter debat, ngeyel, bantah. Khasimun. Tuh ya. Sekarang kenapa debat-debat tadi itu dilarang? Ada 5 sampai 6 alasan. Nih, antum catat. Sebelum pulang, ini ringkesannya, ini intinya. Kenapa debat itu dilarang? Karena debat di dalam masalah agama itu akan bisa melahirkan pendustaan terhadap kitabullah dan sunnah Rasul. Nah ini alasan utama kenapa kita itu tidak boleh berdebat. Karena bisa saja nanti ujung-ujungnya kita itu nggak percaya lagi terhadap Al-Quran dan Sunnah. Bisa membuat Mosi tidak percaya lagi terhadap wahyu. Bahkan yang benar otak logika dia yang sekarang dia mainkan. Oh, makanya jangan. Udah stop, antum. La tukhasimu, kata Muhammad ibnu Ali ibnu Husain, la tukhasimu, jangan kamu berdebat, fa innal khusumata takdibul Quran, karena perdebatan itu bisa mendatangkan pendustaan terhadap Al-Quran. Sebagian ulama salaf mengatakan la tujalisu ashabal khusumat, jangan kamu berteman dengan orang yang suka debat. Fa innahumul ladzina yakhuduna fi ayatillah, maka mereka itu suka mengakal-akali, memelintir dan juga acak-acak ayat-ayat Allah. Makanya di sini ada larangan dua, larangan debat dan larangan berteman, bergaul dekat dengan orang yang suka debat. Ya, antum tinggalkan debat, tinggalkan orang yang suka debat. Jangan antum jadikan teman. Karena apa? Keruh hati antum. Makanya Muhammad ibnu Yasar mengatakan, iyyakum wal mira'a, waspadalah kamu terhadap debat kusir, debat ngeyel, debat adu mulut. Fa innaha sa'atu jahlil alim, pada saat itu bisa kebongkar kebodohan orang alim. Wa fiha yabtaghi syaiton zallatahu, disitulah kesempatan setan mencari-cari keplesetnya ulama, diplesetin dia dari sela-sela pernyataannya itu nanti. Masya Allah. Nomor 3, nomor berapa? Nomor 2, dampak negatif debat adalah debat akan menampakkan kelemahan dan juga kekurangan diri kita masing-masing yang tadi dikatakan oleh ulama. Dampak yang ketiga, debat bisa mendatangkan talawun fiddin, berwarna-warni dalam beragama. Gampang ganti-ganti merek. Karena debat ini kalah, wah itu benar, ganti lagi ikut fulan, ganti lagi ikut murji'ah, ganti lagi ikut khawarij, ganti lagi ikut ini, berwarna-warni. Bahkan ketika yang menang itu Syiah, ikut Syiah nanti. Yang menang Ahmadiyah, ikut Ahmadiyah nanti. Wah, repot. Makanya persis yang dikatakan Imam Malik, kalau nanti yang mengalahkan Syiah, saya masuk Syiah. Kalau yang mengalahkan saya Khawarij, masuk Khawarij. Kalau yang mengalahkan saya Qadariyah, masuk Qadariyah. Subhanallah, berapa banyak agama ini. Ini mic-nya jelek, besok diganti ini. Capek saya kalau ngaji di sini. Kalau habis ngaji sini tuh Pak, tidur itu sampai berapa ini, capek banget karena berat banget.
ini jelek ini. Ganti aja. Yang standing, yang harganya ya 15 jutaan itu bagus. Gak usah mahal-mahal. Itu. Loh, yang saya gunakan untuk kajian itu enggak gampang tuh. Bulughul Maram sama Imam Bukhari itu saya set sound system aja hampir 200 juta loh. Enggak gampang, kajian harus dihargai. Masa kalah sama konser? Itu. Nah, disindir begini juga enggak kena. Keterlaluan. Itu ya. Nomor 4. Kenapa kita dilarang debat? Karena debat itu bisa menjadi sebab sesatnya orang. Waduh, guru saya kalah. Wah udahlah. Jadi yang sesat itu bukan hanya yang debat, tapi jamaah yang ada di belakangnya. Makanya Allah berfirman, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan saya sebagai sumber fitnah kaum yang zalim. Artinya kata para ulama ahli tafsir, menyangka yang zalim itu benar, yang kita salah. Itu akhirnya apa? Wah, berarti selama ini dakwah saya nggak benar ya, ustadz saya ini nggak benar. Selama ini yang saya yakini yasinan itu bid'ah, ternyata sunnah ya. Wah, yang selama ini yang saya yakini tahlilan itu bid'ah, ternyata ada dalilnya ya. Wah, udah bablas ini. Makanya la tujalisu ahlal ahwa, jangan berteman dengan ahlul ahwa, wala tujadiluhum, jangan berdebat dengan mereka. Fa inni la amanu, saya tidak jamin min ayyughmisakum, akan menggelincirkan kalian fi dhalalatihim, di dalam kesesatan mereka, au yulabbisu alaikum, atau bikin talbis ma kuntum ta'rifun, antum enggak bisa jawab, antum nggak bisa mengenali. Itu kata Abu Kilabah. Kenapa kita nggak boleh debat sama ahli bid'ah? Karena bisa aja dia memutar balikkan ayat, menjungkir balikkan ayat, memelintir-melintir argumen. Mereka memang kuat bicaranya, kuat kaidahnya, antum lemah. Akhirnya muncul talbis, antum yang kalah, dia yang menang. Wassalam, mudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 5, debat akan mendatangkan satu sikap menang kalah, ngeyel, bantah, keras kepala, itu ya. Mendatangkan apa? Sikap menang kalah, ngeyel, bantah, keras kepala. Pokoknya kalau nggak ada istilah bener salah, yang ada menang kalah. Udah, sikap itu kan jelek, Pak. Pokoknya hidup saya ini pokoknya menang kalah, atau ngeyel, atau apa, bantah, atau apa, keras kepala. Nomor 6, sikap debat akan menyibukkan seorang dari beramal. Sibuk debat, tidak mau beramal. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan, Innallaha azza wa jal idza arada bi 'abdin khaira, ketika Allah mengendaki seorang hamba pada kebaikan, fatahalahu baba amalin, Allah bukakan pintu amal, wa aghlaqa anhu babal jadal, dan Allah tutup pintu jidal, debat. Wa idza arada bi 'abdin syarra, ketika Allah menghendaki seorang itu keburukan, fataha alaihi babal jadal, Allah bukakan pintu jidal, debat, wa aghlaqa anhu babal amal, Allah tutup pintu amal. Nas'alullahal afiyah, ya Allah, nas'alullahal afiyah. Demikian, mudah-mudahan antum bisa menerima penjelasan saya dan enggak perlu bertanya. Dan karena nggak ada pertanyaan, maka tidak perlu dijawab. Dan kita ketemu lagi, karena saya ini terakhir puasa, agak lemes. Mudah-mudahan besok Kemis lagi, Kemis Ramadan kita nggak puasa, gitu. Berarti ngaji malam. Ya. Insya Allah nanti barangkali ada Maret nanti kita kajian lagi. Sekali lagi, habis itu mudik kan,
Nah, intinya gini, antum dengerin, ana simpulkan, antum dengarkan biar antum bisa punya sikap bahwa debat itu beda dengan dialog dan diskusi. Kalau debat itu kesimpulannya hanya mencari fakta, data, logika untuk mematahkan argumen lawan, maka bahasanya cuma menang dan kalah. Kemudian debat di dalam Islam itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Dalilnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berarti ada jidal yang ahsan. Tapi kebanyakan aslinya jidal, debat itu buruk, tercela. Makanya ulama-ulama itu membencinya, memberikan catatan, dan bahkan cenderung kepada hawa nafsu. Oleh karena itu kita harus hindarkan terutama jidal di dalam masalah 6 perkara. Jidal di dalam 6 perkara tersebut, satu dicatat tadi, udah. Satu adalah jidal di dalam masalah-masalah qat'iyat. Kalau sudah qat'i, stop. Kemudian yang kedua, jidal di dalam masalah tanpa ilmu, tanpa bekal argumen. Kemudian yang ketiga, jidal yang di dalam hal yang tidak harus, tidak wajib kita ketahui. Nomor 4, jidal di dalam masalah sesuatu yang tidak akan mungkin kita jangkau ilmunya. Nomor 5, jidal di dalam hal yang masalah khilafiyah yang ditolerir. Nomor 6, jidal atau debat hanya untuk debat, bukan untuk mencari kebenaran. Dan dampaknya tadi ada 6 juga, antum ulang lagi, antum ulas lagi. Dan closingnya, ayo sibuk mencari ilmu, sibuk ngaji, bukan sibuk debat. Apalagi debat di sosmed. 1, ngeyel. 2, menjawab tanpa ilmu memadai. 3, yang pinter ngeyel yang menang. Udah itu aja. Makanya di grup WA itu sampai Masya Allah nggak ada ujungnya. Ngaji, semangat, hadir di majelis ilmu, janji? Awas ya, ana kasih waktu ya. Kalau kajiannya nanti ya bagus begini ya, mic-nya diganti yang bagus kayak konser. Anak, istri, suami, semua handai tulang family diajak ngaji. Kalau bisa ada yang di atas ini ya, tuh, Masya Allah, penuh, supaya majelis ilmu ini hadir ini makmur. Kedua, masjid kita utamakan. Kita tidak ngelarang, apalagi ngaji bayar, tapi ngaji itu kembalikan kepada asalnya di masjid. Dan biarkan hadir rakyat jelata dan jelita, yang kaya dan miskin, tidak ada yang dihalangi. Karena wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum. Udah, taklim majlis di masjid barokah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaika. Turun ketenangan, diliputin rahmat, dikelilingi malaikat. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.